pada pemeriksaan urogenitalia jadi pada pemeriksaan urogenitalia ada beberapa hal yang harus dipelajari ya. Jadi kalau adik-adik mungkin harusnya sudah pernah ya pemeriksaan fisik abdomen sebelumnya, sudah pernah? Oke, jadi pemeriksaan fisik abdomen dibagi berapa regio? Ada 6. Ada 9 regio, 4 kuadran. Dari 9 regio 4 kuadran. Jadi ini masih akan mengikuti aturan-aturan yang ada di pemeriksaan fisik abdomen pada pemeriksaan fisik urogenitalia ya. Jadi kalau pemeriksaan fisik urogenitalia itu dia memeriksa khusus hanya pada traktus urinaria dan juga sebagian pada pemeriksaan genitalia. Nah, pada pemeriksaan traktus urinaria ini, jadi dia meliputi dari Oke, jadi pemeriksaannya ketika sudah berhadapan dengan pasien. Jadi ketika ada datang pasien dengan keluhan kemungkinan besar kecurigaan ke arah masalah traktus urinaria, maka dia tidak cukup hanya dilakukan pemeriksaan itu saja ya. Jadi hanya saja ini kan kita masih belajar tentang urogenitalia. Pada implementasi ke pasien nanti pemeriksaan urogenitalia dia gabung dengan pemeriksaan fisik abdomen yang secara keseluruhan. Oke, jadi kita belajar tentang urogenitalia hari ini. Jadi persiapan alat dan bahan adalah tentunya apa aja? Sampun, stetoskop, penlight, ya, oke, itu saja. Oke, kemudian yang patut diingat adalah ini adalah pemeriksaan yang cukup sensitif pada area genitalia, dimana kalau saya dokter perempuan, pasien yang mau saya periksa pasien laki-laki, maka saya harus wajib didampingi perawat laki-laki. Kenapa bukan perempuan? Kalau dokter laki-laki mau periksa perempuan, yang dampingi perawat perempuan. Ya, jadi harus diingat sampai nanti kalian jadi dokter, jangan lupakan itu karena buru-buru terlalu hektik kalian langsung periksa pasien. No, jangan. Kasus-kasus fitnah ya, jadi kebanyakan pada dokter laki-laki, jadi dianggap sebagai pelecehan dan lain sebagainya, jadi harus hati-hati ya. Jadi harus selalu ditemani atau minimal ada keluarganya yang dampingi. Oke, jadi kita mulai dari pemeriksaan abdomen. Nah, jadi secara anatomis letak ginjal itu ada pada retroperitoneal. Nah, retroperitoneal berarti dia ada di belakang dari rongga peritoneum ya. Jadi dia cukup sangat profund ya di dalam. Jadi dia tidak akan semudah itu diraba dari depan, tidak akan semudah itu diraba dari belakang ya. Jadi yang paling penting adalah kita tahu lokasinya dulu. Jadi lokasinya kurang lebih ketika kita membagi 9 regio. Jadi regio apa? Kiri atas regio tadi mau saya tanya regio apa yang kiri atas? Hipokondrium sinistra, hipokondrium dextra. Di tengahnya ada epigastrium. Di bawah epigastrium ada di bawah umbilikal ada suprapubik. Jadi di bawah hipokondrium ada lumbal ya. Di bawah lumbal ada inguinal atau iliaka ya. Jadi hipokondrium, lumbal, iliaka atau inguinal, sinistra, dextra, suprapubik, umbilikal dan juga epigastrium. Nah, pada saat pemeriksaan ginjal dimulai dari inspeksi, jadi posisinya ada 2 referensi ya. Ada yang mengatakan bisa dalam posisi supine seperti ini atau bisa dalam posisi duduk atau berdiri ya. Jadi kalau duduk atau berdiri itu maksudnya diperiksa dilihat dari belakang karena si organ ginjal ini dia cenderung lebih sedikit ke bagian belakang ya ketimbang dia dilihat dari bagian depan. Namun ada referensi yang menyampaikan bahwa tetap ideal pada posisi supine, jadi tetap dari depan ya. Sudah terserah, kita pelajari dua-duanya ya. Kalau dari depan yang kita lihat adalah
patokan dari lokasi ginjal atau posisi anatomis ginjal adalah pada sudut dari costo vertebra. Nah, kalau dari depan kan si vertebra tidak kelihatan, jadi kita tarik garis imajiner pada bagian tengah, anggaplah itu adalah garis vertebra. Kemudian kita cari di mana si costa 12 atau costa paling terakhir, ya. Jadi ketika misalnya di sini dia. Jadi sudut di antara garis imajiner yang tadi adik-adik tarik, maka disitulah kira-kira lokasi ginjalnya, ya. Jadi ini sudut, ya. Jadi kurang lebih ada di sebelah sini dia. Nah, kalau kita berpatokan dari regio, maka kita bisa ambil titik pada lumbal sinistra dan juga lumbal dextra, ya. Kalau dari belakang yang kita lihat sudah jelas pasti terlihat si garis vertebra, ya. Jadi kalau garis vertebra kemudian costa 12, maka di sudut situ adalah regio atau posisi anatomis ginjal. Yang dilihat apa? Ya itu tadi, seperti biasa, tanda-tanda inflamasi, tanda-tanda adanya tumor, tanda-tanda adanya perlukaan, dan juga kelainan abnormal lainnya, ya. Jadi kalau tumor itu kebanyakan karena dia, kalau yang kita cari nih sumber tumornya dari dalam, ya. Jadi yang dilihat kelihatan dari luar, apakah ada sesuatu yang menonjol dari luar, tampak seperti apa, ya. Jadi itu mengindikasikan ke arah abnormalitas. Sudah cukup sampai di situ sih inspeksinya, ya. Kemudian lanjut pada bagian apa? Palpasi. Nah, ini kita mau palpasi apa? Yang mau kita palpasi adalah si ginjal itu sendiri. Yang tadi saya sampaikan, palpasi ginjal dia tidak semudah itu dari depan, tidak semudah itu dari belakang. Makanya adanya yang namanya tindakan atau pemeriksaan bimanual. Bimanual itu dua tangan yang kita pakai, ya. Jadi yang mau dicari adalah si ginjalnya yang mau dipalpasi, maka posisinya terserah yang mana yang lebih sensitif. Ini kalau saya dari posisi sebelah kiri, ya. Kalau dari sebelah kanan sebenarnya senyamannya adik-adik. Jadi ini misalnya yang kanan kita posisikan pada lokasi yang tadi di costo vertebra angle-nya, ya. Jadi di sudut costo vertebranya tangannya dimasukin ke dalam sini, dibawa dari pinggangnya pasien sampai meraih area sudut costo vertebra itu. Kemudian tangan yang kiri dia menekan area apa yang tadi titiknya? Lumbal sinistra misalnya. Jadi karena kita periksa dari diawali dari sisi yang lebih dekat dengan kita, maka jadi sebelah kiri. Jadi ini tangannya di sebelah sini. Ditekan. Jadi tangan yang di atas menekan, tangan yang di bawah dia sedikit mencongkel, ya. Dan itu bersamaan ketika mau lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini harus dalam satu gerakan mantap, ya. Tidak boleh kayak ya, jadi harus sekali tak, ya. Karena dia another level dari rasa geli, ya. Jadi dia lebih geli, dia lebih tidak nyaman karena ya itu tadi, jadi ada banyak otot-otot, ada banyak persarafan yang bisa bikin pasien jadi rasanya tidak nyaman ketika dilakukan pemeriksaan ini. Yang dicari adalah apa? Yang dicari adalah si ginjalnya itu. Ginjal segimana besarnya? Oke, ginjal kayaknya segini aja, kecil, ya, kecil sekali. Jadi itu yang mau adik-adik cari. Jadi ketika teknik balut teman, lihat waktu, ya, kasih ingat minus 5 menit. TBL-nya apa online? Offline. Oke. Jadi pasien ketika inspirasi, jadi ibu tolong tarik nafas, langsung dilakukan tindakan yang tadi, ya, bimanualnya. Yang dicari adalah balotemen. Balotemennya positif atau tidak. Apa itu balotemen? Jadi berasa seperti kalian memegang ada bola yang membal di dalamnya, ya. Jadi rasakan balon isi air, kemudian kalian coba tekan dari dua sisi, rasanya seperti itu, ya. Zaman saya kuliah kita tidak pakai manekin ketika lakukan pemeriksaan abdomen, kita saling bergantian. Jadi saya masih ingat bagaimana rasanya balotemen itu dari awal waktu saya pertama kali meraba, ya. Kalau kalian berkenan silahkan bertukar posisi di rumah, di tempat kos, saling periksa masing-masing, nanti kalian tidak bakalan lupa bagaimana sensasi meraba balotemen ginjal itu. Oke, jadi ketika sudah bisa diraba normalnya, kalian bisa membedakan yang mana, oh ini kayaknya tidak normal, yang ini
Jadi yang dicari hanya itu saja. Kalian cari balut temannya positif atau tidak. Ketika balut temannya positif, kalian cari adakah kelainan yang kalian rasa aneh. Entah, wah ini kayaknya balut temannya lebih besar dari ukuran ginjal yang seharusnya, kemudian dan terlalu mungkin berbenjol-benjol yang mengindikasikan ke arah adanya kista ginjal atau tumor ginjal dan lain sebagainya. Oke? Kemudian dilakukan pada sisi yang sebelahnya. Sama tekniknya, tergantung yang mana kalian nyaman. Mau begini pun boleh, mau tukar begini pun boleh. Ya, terserah nyamannya kalian. Dan adapun beberapa yang melakukan pemeriksaan, dia switch posisinya supaya dia lebih nyaman. Oke? Jadi kalau masalah peletakan posisi tangan sebenarnya tidak ada masalah ya. Oke? Cukup. Jadi itu palpasi pada ginjal. Kemudian perkusi. Nah, tindakan perkusi pada pemeriksaan ini, jadi ini untuk mencari adanya tanda-tanda perdarahan pada yang bersumber dari ginjal. Ini hanya pada kasus-kasus tertentu, terlebih khusus pada kasus misalnya trauma tumpul abdomen atau jelas ada trauma pada area belakang yang kalian mempunyai kecurigaan ke arah perdarahan retroperitoneal atau sumbernya dari ginjal ya. Jadi ini kita mau memastikan si pasiennya ini tidak ada perdarahan intraabdomen. Tapi kalau misalnya pasien dengan kecelakaan atau ada bekas trauma dan jelas ada jejas pada area costovertebralisnya atau area lumbalnya ada jelas jejasnya, entah itu kebiruan, kemerahan, atau ada perlukaan, maka wajib dilakukan perkusi ini. Ya, caranya seperti apa? Kita lakukan perkusi dari mulai titik di bawah dari si sudut si costa 12 pada bagian lateral dari abdomen, lateral abdomennya, jadi dia cenderung di sebelah sini. Kita lakukan perkusi pada yang sebelah kanan dan kiri. Mungkin di sini ada organ apa di kiri atas? Gaster sama apalagi? Ya, ada lien. Kemudian di sini ada hepar. Pada perkusi harusnya mereka didapatkan bunyi pekat. Nah, makanya itu hati-hati. Jadi ketika kalian lakukan perkusi pada bagian ini, jadi dari bagian hipokondrium pada cenderung lebih lateral ya. Jadi dilakukan perkusi pekat. Nah, itu di hipokondrium, masuk di area lumbal wajib harus timpani. Ya? Iya enggak sih? Setuju? Oke, begitu juga yang di sebelah kanan. Di bagian hipokondrium dextra dia pekat. Turun di lumbal dia wajib sudah timpani. Kalau dia tidak timpani, antara dua, apakah jelas ada cairan yang bikin dia bunyinya jadi pekat, atau bisa jadi dia splenomegali atau hepatomegali. Jadi kalian harus tentukan perkusinya jadi lebih kompleks lagi, jadi dicari batas-batas heparnya. Oke, jadi yang paling gampang adalah kita lakukan perkusi pekat sampai di titik di regio lumbal dia pekat. Jelas ada tanda, ada riwayat trauma, ada jelas ada jejas, berarti kecurigaannya sudah sangat kuat ke arah perdarahan ya. Tidak mungkin lagi ya, bisa jadi juga splenomegali, tapi kan dengan kondisi riwayat yang tadi kan tidak mungkin dia di hari ini dia tiba-tiba splenomegali ya. Jadi kemungkinan besar, jadi harus saling mencocokkan ya. Jadi kalau jelas ada jejas, kemungkinan ini perdarahan. Ketika dapat pekat, kalian minta pasien miring ya, miring, tetap tangannya ada di titik yang pekat tadi, tidak digeser ya. Pasiennya saja yang diminta miringkan. Coba bantu ya. Miring berat di berat. Jadi nih di titik sini kan, jadi dia miring, tangan kalian masih di sini. Oke, stop. Nah, kemudian lakukan perkusi kembali. Tak. Ini masih pekat atau berubah jadi timpani. Oke, cukup hanya seperti itu. Ketika dia masih pekat, maka kemungkinan besar si bunyi pekat itu berasal dari area retroperitoneal. Jadi kecurigaan kalian ke arah perdarahan retroperitoneal atau sumbernya organnya dari ginjal, maka berarti benar.
boleh dianalogikan, ya. Jadi kalau dia berubah timpani, ketika kalian berubah posisi nih dia, terus kalian perkusi ulang timpani, berarti cairannya turun ke bawah, maka sumber yang bikin pekat itu turun ke bawah kemungkinan besar itu ada di area peritoneal, intraperitoneal, ya. Kalau retroperitoneal dia tidak akan berubah bunyinya, ya, karena dia stagnan di area situ. Oke, boleh ya. Ini hanya itu yang tadi saya bilang jarang dilakukan, tidak biasa dilakukan ini hanya paling sering dilakukan pada kondisi-kondisi trauma tumpul abdomen atau mengarah kepada trauma ginjal, yaitu ada perdarahan, ya. Praktisnya sebenarnya di rumah sakit kita tidak pakai lagi tindakan ini, ya, kalau kita punya alat USG. Jadi ada yang namanya FAST, jadi dia ada pemeriksaan USG untuk melihat adanya tanda-tanda perdarahan intraabdomen, entah itu dia di retroperitoneal atau intraperitoneal. Namun, ketika kalian tidak punya fasilitas apa-apa, datang pasien kecurigaan adanya trauma tumpul abdomen atau bahkan perdarahan, maka hanya ini saja yang bisa kalian lakukan. Oke? Selanjutnya yang tidak ada di manual di penuntun adalah perkusi pada bagian ginjal, ya, nyeri ketok CVA tidak ada di situ, jadi dengarkan dengan baik. Nyeri ketok CVA terserah mau posisi apa, jadi bisa dalam posisi duduk, berdiri boleh, atau bahkan tiduran tapi dia akan miring, ya. Tapi menurut saya, walaupun ada beberapa referensi, sebenarnya paling efektif itu dilakukan pemeriksaan pada saat pasien posisi duduk, ya. Jadi lebih gampang, lebih bagus, lebih efektif cara pemeriksaannya. Namun pada beberapa kondisi yang terlalu kesakitan, pasien tidak bisa duduk, ya. Jadi kalian hanya bisa bantu pasiennya miring saja, kemudian lakukan pemeriksaan. Oke. Balik. Oke. Jadi kita lakukan pemeriksaan. Yang tadi ya, ini garis vertebra, ini garis vertebra. Kosta 12-nya kurang lebih ada di sini. Iya nggak sih? Kosta 12-nya ada di sini. Nah, maka sudut yang di sini yang akan menjadi area untuk kita lakukan pemeriksaan atau pemeriksaan nyeri ketok CVA, ya. Perkusi ginjal sebenarnya dia masuk di situ, ya, cuman tidak dimasukkan pada penonton CSL. Caranya, jadi ada beberapa referensi. Ada yang langsung diketuk, ada yang diminta pakai bantalan, ya, terserah, ya. Ketika ada pasien yang dengan nyeri ketok CVA yang positif, dipakai bantalan dan tidak, pasti tetap akan muncul rasa nyeri. Oke? Jadi caranya misalnya dari yang sebelah kanan, jadi ini sudut costovertebranya, ya. Di tangannya di sini, kemudian diketuk sebanyak 1, 2, 3. Kekuatannya, powernya itu mengetuk yang tidak akan bisa bikin nyeri pada orang yang sehat. Boleh, jadi bukan pakai kekuatan gitu, kekuatan dalam, ya. Jadi jangan sangat powerful, jadi cuma diketuk saja, tak. Ya, kemudian ditanya apakah ada rasa nyeri atau tidak. Kemudian pada sisi yang sebelahnya, ya, jadi tangannya tidak berubah begini, tangannya begini saja, ya. Kemudian diketuk sebanyak 3 kali. Jadi ada referensi yang menyatakan bahwa sisi mana yang lebih dulu mau dilakukan nyeri ketok, ya. Jadi disarankan dilakukan pada area yang tidak nyeri. Jadi pada saat anamnesis kalian pastikan ketika pasien datang dengan keluhan nyeri pinggang yang sebelah mana, apakah keduanya atau sebelah kiri atau kanan. Maka kalian mulai dengan sisi yang tidak nyeri. Ketika kalian mulai di lokasi yang nyeri terlebih dahulu, ketika kalian mau palpasi sisi yang sebelahnya, persepsi nyeri sudah terbentuk. Jadi kalian mau tanya, dia pasti bilang nyeri, ya. Jadi akhirnya kalian jadi sulit untuk menilai oh ini benar atau tidak. Jadi ketuk dari area yang tidak nyeri lebih dulu. Oke, sudah selesai di situ perkusi. Selanjutnya auskultasi. Nah, ini adalah pemeriksaan yang cukup jarang dilakukan. Ini adalah untuk menilai bruit arteri renalis. Jadi kembali lagi, dia berada di titik dengarnya ada di lumbal sinistra dan juga lumbal dextra. Pemeriksaan ini cukup berpotensi bias, ya.
Karena apa? Bunyi bisa saja terdistract dengan Bunyi peristatik khusus ya. Jadi saya pun tidak pernah melakukan pemeriksaan ini, saya pun tidak pernah terproyeksikan di telinga saya bagaimana bunyi fluid dari arteri renalis ya. Jadi siapa tahu kalian penasaran, ini pasien ada dengan tumor ginjal yang sudah tersumbat dan sebagainya, kemungkinan besar ada aneurisma pada arteri renalis, saya mau dengar duitnya, silahkan ya. Kalau jago berarti itu bagus. Oke. Selanjutnya pemeriksaan transiluminasi ini hanya pada anak-anak ya. Kenapa ada pemeriksaan transiluminasi? Ya karena anak-anak kulitnya tipis dan yang kalian mau cari kan ginjal saja di orang dewasa segini. Bagaimana kalau pada anak kecil, lebih kecil lagi? Kalian mau palpasi balut permen apa? Tidak apa ya. Kalian mau lakukan perkusi, kalian mau nyeri ketuk, mau apa? Sulit ya. Jadi paling gampang adalah karena kulitnya tipis, kalian lakukan pemeriksaan transiluminasi. Nah, ini hanya spesifik untuk melihat kelainan seperti hidronefrosis. Saya tidak terlalu cepat, itu cepat. Oke. Jadi pemeriksaan hidronefrosis dan juga tumor pada ginjal ya. Jadi pen light, bukan. Oke, jadi anggap ini pen light ya. Jadi bisa dimatikan lampunya atau bisa saja ditutupi dengan kertas seperti ini ya. Jadi pen lightnya dinyalakan, kemudian di senterkan pada area dari lateral, kemudian sedikit mengarah ke area anterior. Jadi kan kalau kulit dia begini terus begini ya, boleh kan? Ini terus begini terus naik ke atas begini. Oke, pada kondisi ini kan lurus gitu. Ini tidak boleh. Ini naik ke atas sedikit. Jadi proyeksi cahayanya akan naik ke atas ya. Jadi yang mau dilihat apa? Jadi ketika benar ada terjadi hidronefrosis, maka rambatan cahaya itu akan lebih luas ya. Seperti lainnya kalian mau senterkan lampu, kemudian di air bias cahayanya itu kan berbeda dengan kalian mau pantulkan cahaya pada ruang yang kosong yang tidak ada airnya. Begitu cara analoginya, cara membayangkannya ya. Jadi itu berarti positif transiluminasinya, atau bahkan ketika ada pasien dengan tumor maka akan muncul bayangan-bayangan yang seharusnya tidak ada. Oke, boleh? Dapat ya? Oke, kita pindah pada pemeriksaan suprapubik. Nah, suprapubik berarti areanya terbatas pada suprapubik. Jadi radio di bawah dari si umbilical. Kita mulai dari inspeksi. Jadi inspeksinya yang dilihat tentunya sama lagi. Jadi adakah kelainan yang menonjol, tanda-tanda radang, tanda-tanda infeksi, tanda-tanda tumor yang menekan dari dalam, ada tanda perlukaan atau lain sebagainya. Ya. Dan satu yang paling penting adalah dia nampak full blast atau tidak. Ada yang full blast? Sama ya. Yang tadi juga tahu full blast, tidak tahu? bilang aja. Ya, jadi kandung kemih atau vesika urinarianya terisi penuh. Ya, jadi dia terlihat cembung. Kalian pernah tahan kencing? Terus kalian rasa di bagian suprapubiknya kalian lebih besar perutnya, lebih kembung. Kalau kembung kan dia tinggi semua, seluruh area abdomennya cembung. Tapi kalau dia full blast hanya area di suprapubik saja, di bawah umbilikalnya yang mengembung. Oke, sudah ada kabar-kabar TBL semua dimulai atau belum? Oke. Kabari jam 14.00 time. Oke. Kemudian ketika dia mengembung, maka berarti itu kondisi full blast ya. Jadi pakai istilah full blast, jangan pakai istilah kandung kemihnya full dan lain sebagainya ya. Jadi pakai istilah full blast. Apakah full blast atau tidak? Nah, ketika dia benar full blast, kalian konfirmasi dari pemeriksaan palpasi dan juga perkusi ya. Jadi pada pemeriksaan palpasi, jadi kalian lakukan penekanan pada area suprapubiknya, apakah ada tanda nyeri atau tidak. Kalau dia ada tanda nyeri, kemungkinan besar benar dia full blast
yang tidak bisa kencing ada karena adanya sumbatan, atau nyeri karena adanya sistitis apa? Yes. Peradangan pada vesika urinaria. Kemudian kalian raba, kalau dia benar full blast terisi cairan urin, maka ya layaknya kalian mau meraba sesuatu atau balon yang terisi air. Tapi kalau dia dirabanya keras, berarti bukan full blast, kemungkinan tumor. Ya. Jadi ketika ada nyeri pun jangan lupa mempalpasi pada area sekitar, pada inguinal sinistra, inguinal dextra. Gunanya untuk apa? Pada kondisi-kondisi misalnya appendicitis bisa terjadi nyeri tekan pada area suprapubik juga. Jadi kalian konfirmasi nyeri tekannya di suprapubik, kalian geser ke kanan bawah. Jadi ke kanan bawah ternyata dia cenderung jauh lebih nyeri ketimbang ditekan pada area suprapubik. Maka harus sudah ada kecurigaan, jangan-jangan ini appendicitis bukan sistitis, ya. Kalian raba di inguinal sinistra, lebih nyeri diraba di area sini, kemungkinan besar ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada perempuan torsio kista atau torsio ovarium, ya. Jadi perhatikan itu. Tapi karena kita belajar tentang urogenitalia, yang ilmu yang tadi hanya dipakai ketika nanti kalian jadi dokter. Mau ujian kayaknya itu tidak ada kan? Iya, tidak ada kan pemeriksaan sampai sana diraba area sekitar, tidak ada. Kemudian perkusi tidak terlalu bermakna, jadi tidak akan dapat apa-apa kecuali kalian benar ini sebuah tumor. Ya bunyinya bisa sangat pekak. Ketika dia benar full blast isinya cairan ya bisa pekak juga, ya. Tapi kalau dia si kandung kemihnya lagi tidak terisi penuh, tidak full blast, ya tidak akan ada bunyi apa-apa, malah cenderung lebih bunyi timpani yang muncul. Oke, Indah, sudah ada kabar TDL? Belum ada. Nanti ada yang mengabar itu? Atau semua sudah di sana? Sudah di kelas? Tanya teman, bagaimana? Sudah ada tanda-tanda? Oke, pemeriksaan penis. Jadi kita mulai dari inspeksi. Inspeksi pada penis. Jadi apa? Aman? Oke, aman? Tidak aman? Tidak aman. Oh, tidak aman. Oke. Jadi pemeriksaan penis dimulai dari inspeksi. Jadi yang dilihat inspeksi nanti saya. Jadi inspeksi yang dilihat adalah pasien laki-laki ini dia sudah di apa namanya? Sudah di sirkum. Oke, di sirkum sisi. Oke, jadi pasien sudah disirkumsisi atau tidak. Jadi kalau sudah disirkumsisi otomatis si glans penisnya sudah langsung terlihat, sudah langsung tervisualisasikan. Jadi lebih gampang untuk melihat adanya tanda-tanda IMS, jadi adanya ulcus mola, ulcus durum, atau meatus uretranya keluar discharge atau tidak. Jadi entah itu uretritis gonore atau keluar darah atau kelainan menonjol lainnya, ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata belum belum disirkumsisi, maka berarti si prepusiumnya harus ditarik ke belakang untuk bisa terproyeksikan si area glans penisnya, ya. Kemudian dilihat juga kelainan menonjol lainnya pada pangkal penisnya. Kemudian jangan lupa meatus uretranya, posisinya, letaknya ada di sebelah mana? Apakah letaknya ada di anterior yang berarti namanya Epispadi. Kalau pada area posterior berarti namanya epispadia. Kenapa di bawah anterior? Oke, jelas ya, posisi anatomis penis itu dia posisinya seperti ini, ya. Jadi ini anterior, ini posterior, bukan tidur begini. Oke. Kemudian apalagi adanya tanda-tanda tumor, adanya tanda-tanda kondiloma acuminata dan kelainan menonjol lainnya. Ya, selanjutnya kita lakukan palpasi. Jadi pemeriksaan palpasi kita lakukan palpasi dari ujung, kalau misalnya dia belum di sirkumsisi, maka diraba dari mulai si prepusiumnya ditarik ke belakang, apakah dia
bebas gerakannya atau tidak ya. Kalau tersendat kemungkinan ada kondisi phimosis atau bahkan paraphimosis. Glans penisnya diraba, yang ulkus tadi, ada yang ulkus yang keras kan pada perabaan ulkus durum ya, jadi diraba ulkusnya, kemudian dilakukan palpasi sampai ke pangkal penisnya semua dipalpasi, dan juga jangan lupa diraba bagian uretranya dia jalan di bawah sini ya. Jadi kondisi-kondisi yang struktur uretra, jadi kalian bisa meraba pada bagian di bawah sini dia mengeras ya. Jadi struktur uretra maksudnya apa? Ya, menyempit karena terjadi jaringan parut atau jaringan ikat di situ karena terlalu sering infeksi atau bahkan ada trauma ya. Jadi membedakan ini suatu struktur uretra. Jadi kalian meraba ini dia memanjang, ada yang mengeras tapi dia bentuk. Oke, silakan. Oke, nanti deh lanjut di review aja ya. Per kelompok atau gabung-gabung.